Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang AI, ya, kecerdasan artifisial. Di sini kan materinya mungkin materi baru ya bagi kalian. Ini baru pengenalan saja. Oke, sebelum saya mulai, saya absen dulu. Nizam ada, Rizky ada, Osa, Maya, Cesari ada, Keisa, Aura ada, Aini, Novi, Novia, Lutfi, Rahman. Saya lanjutkan kembali. Di sini materinya tentang pengenalan dan pemanfaatan kolaborasi dengan kecerdasan artifisial. Jadi di sini nanti materinya tentang pengenalan AI, cara mengaplikasikan, mengoperasikan dan berkolaborasi juga dengan AI. Jadi AI nanti dari film Hollywood hingga tugas sekolah. Jadi AI itu bisa dipakai membuat film, video gitu ya. Pernah tahu? Pernah buat AI pakai video ya, menghasilkan video itu ya. Dan untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah juga. Sekarang ini, apakah saya tanya ya, pernahkah kalian memakai Google Maps untuk mencari jalan atau mendengarkan lagu yang direkomendasikan dari Spotify? Pernah nggak itu? Yang pernah memakai Google Maps untuk menunjuk jalan? Ada yang pernah pakai? Google Maps. Kan kalian sering pernah memakai Google Maps ya? Pernah ya? Ada yang pernah pakai? Ada yang sering mendapat apa? Rekomendasi musik di aplikasi Spotify. Spotify ada ya aplikasi kalian? Ketika kalian menyukai musik, misalnya musik rock atau apa gitu kan, nanti dia keluar terus jenis musik-musiknya itu ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini ya, yang saya sampaikan itu, kalian akan mempelajari apa itu AI dan jenis-jenisnya dan cara mengoperasikannya juga. Jadi nanti materinya seperti itu. Definisi dan prinsip kerja AI ya. AI itu adalah seperti otak buatan, ya, kecerdasan buatan yang bisa belajar. Belajar ini dari mana? Dari ketika kalian mengetikkan sesuatu itu ya, bisa untuk menjawab pertanyaan atau soal yang menjawab tugas sekolah yang diberikan ya, itu kan
secara definisi AI secara sederhana yaitu sistem yang dapat belajar, bernalar ya, dan menyelesaikan masalah seperti manusia gitu ya. Jadi ada istilah machine learning ya, machine learning ya, dan deep learning. Jadi seperti AI belajar dari data sama seperti kita, manusia itu belajar dari pengalaman gitu ya. Kan belajarnya dari pengalaman. Kalau AI belajarnya dari data. Ketika data yang kita masukkan itu untuk mencari jawaban di AI, yaitu sama saja kan dengan melatih AI gitu ya. Jenis-jenis AI ya. Dan sini ada tadi ya, contohnya AI itu seperti anak kecil yang belajar naik sepeda. Awalnya tidak bisa, jatuh, coba lagi, akhirnya lancar, bisa naik sepeda. AI juga seperti itu. Nah ini contoh jenis-jenis AI yang ada di kehidupan kita ya. Ini ada generatif AI, conversational AI, dan computer vision ya. Nah, ini yang generatif AI ini ya, menciptakan konten baru seperti teks, gambar, video. Nah, ini ada contohnya ChatGPT gitu. Midjourney lah itu dipakai untuk membuat konten. Pernah membuat konten dengan AI? Nah ya, membuat konten gambar atau konten video gitu ya. Yang kemarin itu yang viral konten apa ya? Gambar atau video. Pernah buat apa? Yang gambar 3D itu Disney itu ya. Nah, itu kan buatan AI. Terus ada yang membuat video itu Google Veo namanya ya. Nah, itu juga membuat konten video. Ada jenis lagi konversasional AI. Konversasional ini percakapan gitu ya. Berinteraksi seperti manusia dalam percakapan. Bisa merespon apa yang kita ucapkan gitu ya. Nah, ini contohnya ada Siri. Siri tahu? Siri kalau yang pakai HP-nya apa? iPhone ya. Nah, itu ada Siri namanya. Kalau yang di HP Android, Google Assistant ini ya. Nah, chatbot itu seperti customer service ya. Customer service, jadi aplikasi itu kan ada sekarang. Kita tanya di aplikasi itu, yang menjawab bukan apa? Bukan manusia ya, tapi apa? Chatbot, mesin gitu ya. Jadi dia bisa menjawab 1 kali 24 jam. Ketika kalian hanya malam-malam, jam 2 malam, jam 3 malam, itu juga dia tetap terus menjawab ya, gitu ya. Kalau manusia yang menjawab kan ya bisa saja, cuma dia kan ketika mesinnya menjawab, dia langsung merespon keluar gitu ya kata-katanya. Kalau manusia yang menjawab biasanya nunggu beberapa menit, ada beberapa jam tidak dijawab. Kalau pakai chatbot ya langsung otomatis keluar gitu. Yang kita minta jawabannya apa, dia langsung keluar gitu. Terus ada jenis lagi AI ya, computer vision. AI yang bisa mengenali objek, wajah, dan tempat. Nah, ini contohnya seperti face unlock di HP ya, face unlock
kuncinya HP buka gitu ya. Nah, dia kan bisa mengenali wajah kita ya, ini AI jenis computer vision. Terus ada filter foto, pernah pakai filter foto di IG gitu ya. Dia misalnya memakai kacamata gitu ya. Nah, itu kan dia bisa menyesuaikan dengan apa? Bentuk wajah muka kita. Nah, di situ ada AI di dalamnya, jenis yang computer vision. Nah, ini coba kalian buka yang sering kalian pakai aplikasi AI ya. Coba kalian buka di komputer, bisa ChatGPT atau Gemini, terserah gitu ya. Coba kalian buka di komputer. Nah, coba kalian tanya gitu ya, membuat coba kalian tanya membuat cerita pendek atau puisi ya. Temanya bebas, terserah apa saja bisa. Coba suruh kalian kasih perintah ya, perintah atau prompt. Coba untuk membuat puisi atau cerita pendek, terserah, nanti temanya bebas. Nanti hasilnya setiap siswa pasti beda-beda ya. Kalau pakai ChatGPT tidak perlu login, tidak apa ya, tidak harus login ya. Gimana hasilnya yang sudah terlihat puisi atau cerita pendek? Nah, jadi kita tuh memberi perintah atau prompt istilahnya ya untuk ChatGPT supaya hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya puisi ini dari Maya, sahabat sejati ya. Dalam senyap malam yang sunyi ada suara hati yang tak pernah bukan gema, bukan bayang itu engkau sahabat sejati. Yang membuat AI ya itu ya. Nah, itu pintar sekali gitu ya. Nah, seperti buatan manusia gitu ya, AI. Ini ada lagi apa? Cerita pendek gitu ya, bertema lingkungan. Judulnya pohon terakhir di kampung kami ya. Cerita pendek, cerpen yang ini cerita pendek temanya sekolahku. Sekolahku rumah kedua sebenarnya ya. Oke, ini sudah bisa. Terus ini ada lagi cerita pendek tentang pesan moral ya. Judulnya sepatu tua. Ini sudah ada. Terus ada lagi ini apa, cerita pendek ya. Cerita pendek di negeri tanpa nama ya. Cerita pendek. Kita lihat yang di sebelah sini, dia menghasilkan apa saja yang puisi tentang alam sekitar. Jadi puisi yang ini cerpen dengan judul Pantai. Ini ada cerpen juga, jembatan di tengah hutan. Oke, sudah bisa semua ya. Jadi intinya kita harus memberikan perintah atau prompt sesuai dengan keinginan kita. Misalnya tadi membuat puisi atau cerita pendek. Kalau di aplikasinya sudah bisa membuat
Jadi kita lanjut yang berikutnya. Bisa ya untuk membuat gambar ChatGPT-nya bisa ya menghasilkan gambar. Nanti ini kalian coba buatlah sinopsis gitu ya, film horor dan yang berlatar belakang temanya di sekolah ya, sinopsis. Dan buat juga yang satu lagi, buat gambar kucing gitu ya, kucing yang memakai topi wisuda. Kira-kira bagaimana nanti hasilnya, bisa tidak AI-nya menghasilkan atau sesuai dengan keinginan kalian atau tidak. Dan coba yang pertama dulu nih, yang membuat sinopsis film horor yang berlatar di sekolah. Sinopsis film horor yang berlatar belakang di sekolah. Jadi sinopsis film horor orisinal judulnya Lorong Belakang. Ya, dari sinopsis itu yang dihasilkan apa saja? Ya, coba kamu scroll ke bawah. Sinopsis film horor dengan tokohnya ini adalah Alia, gitu ya. Terus yang lain lagi, ini di accept dulu, terima. Itu bel sekolah terakhir. Nah, ini ada film horor, genrenya horor, misteri, thriller, latar belakang sekolah menengah tua yang ada di pinggiran kota. Nah, ini coba ada lagi, judulnya Lorong Belakang kelas 9, genre horor misteri sekolah, durasi 100 menit, ratingnya 17 plus ya, ratingnya 17 plus. Ada juga yang seperti itu ya. Nah, ini dari sekolah terakhir sinopsis, dan itu di kelas 3. Jadi tiap AI itu menghasilkan sinopsis ceritanya berbeda-beda. Oh ya, di sekolah tua sinopsis film horor belum ada. Tidak apa-apa, dia karena kadang AI itu tidak seperti yang kita harapkan itu ya hasilnya, karena ya ketika kita mengasih prompt atau perintah itu harus detail. Nah, kalau perintahnya detail, nah, nanti hasilnya juga detail sesuai yang kita inginkan. Sini yang dihasilkan sinopsisnya judul lonceng terakhir. Oh, yang ada judul aja, tidak ada genre, tidak ada ratingnya seperti yang ada yang di sebelah kanan tadi. Ini judulnya Malam Ruang Musik. Ini adalah cuma judul,
login itu ya. Coba kalau ada yang bisa, yang sudah pakai ChatGPT, coba bisa login dengan akunnya dulu. Kalau yang belum punya, nanti ya harus daftar dulu. Malah satu aja yang bisa login. Saya Pak. Ya, coba. Nah, sudah bisa menghasilkan gambar. Sudah. Nah, gambarnya dihasilkan. Oke, ya. Perintahnya apa tadi yang diberikan? Buatlah gambar kucing memakai topi sudah. Hasilnya ya. Sesuai berarti ya. Gambar kucing memakai topi sudah. Memang kalau memakai gambar harus login di ChatGPT-nya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Itulah ini ya. Jadi tadi semacam puisi yang dihasilkan atau cerita pendek. Nah, yang dihasilkan itu kadang ada yang sesuai, ada yang tidak ya. Jadi ini pentingnya peran kita ya. Ini prompt itu perintah yang kalian ketikkan di AI itu harus jelas. Jadi maksudnya di sini garbage in, garbage out. Hasil AI sangat bergantung kepada perintah yang kita berikan. Misalnya buatkan puisi gitu saja kan, AI-nya juga bingung ya. Ini yang diminta ini puisi apa, puisi kan banyak macam-macam gitu. Nah, harus spesifik kalian kasih. Buatkan puisi temanya seperti apa gitu ya. Itu jadi nanti hasilnya sesuai dengan yang kita perintahkan. Berikan konteks yang jelas seperti tadi. Yang diberi jangan cuma menulis buatkan puisi. Itu nanti hasilnya jelas acak adok gitu ya, tidak sesuai. Dan berikan konteks yang jelas, misalnya temanya apa. Gunakan bahasa yang spesifik. Nah, ini ada tips satu lagi, minta AI bertindak sebagai karakter. Nah, maksudnya di sini ketika kalian ingin membuat puisi itu biasanya yang membuat siapa? Puisi, menulis puisi itu ya. Nah, misalnya kalian tulis di AI ChatGPT tadi, kalian tulis kamu adalah seorang penulis puisi gitu ya. Jadi buatkan puisi temanya tentang romansa atau apa gitu ya. Kalian minta AI bertindak sebagai penulis puisi gitu. Nah, itu nanti hasilnya jauh lebih bagus karena dia AI yang tadi berperan sebagai penulis puisi yang misalnya penulis puisi berpengalaman
juga soal-soal informatika tahun kemarin OSN, dan misalnya ditambahkan lagi tuliskan juga pembahasannya, dan nanti dia juga akan keluar juga pembahasannya, langkah-langkah penyelesaian soalnya juga nanti ditampilkan. Jadi AI ini sebagai partner atau teman ya, jadi bukan pengganti manusia ya, gitu. Jadi bisa atau tidak AI menggantikan manusia? Tidak ya, yang membuat AI kan manusia gitu. Ya, kita kan AI sebagai partner yang membantu, sebagai alat, nah, gitu ya. Jadi kita tetap menjadi otak utamanya yang memberikan ide, memberikan perintah kepada AI, dan menganalisis hasil yang dihasilkan AI tadi sudah sesuai atau belum, dan menyempurnakan hasilnya. Jadi kita perannya seperti itu. AI hanya sebagai partner atau alat bantu. Ya, ini kita kolaborasi ya, ada project kelompok gitu ya. Nah, ini ada proyek desain kampanye dan proyek artikel populer. Nah, ini ada 13 siswa, nanti dibagi 2 kelompok gitu aja ya. 2 kelompok. Nah, nanti yang sebelah sana atau 3 itu aja ya, biar gampang ya. 3 yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu aja ya. Nah, yang sebelah sini nanti proyek desain kampanye, yang kelompok 2 ini proyek artikel populer. Nah, yang kelompok 3 ini kalian pilih 2 di antara ini yang mau yang mana proyeknya, yang 1 atau 2. Saya kasih pilihan untuk yang mana. Yang 1 proyek desain kampanye ya. Jadi nanti jadi untuk proyek desain kampanye ya, gunakan AI ya untuk merancang slogan dan visual kampanye. Jadi ada slogan itu apa? Kata-kata gitu ya. Dan ada visual kampanye, gambarnya. Nah, tampilkan seperti poster gitu ya. Nah, seperti itu. Ada slogan, ada visualnya, visual kampanye. Jadi saya langsung kasih judul ya, yang desain kampanye ini, ya tidak bingung juga nanti ketiknya di AI, nanti kampanye yang apa, seperti apa, nanti kan ya bingung. Ini saya kasih judul kampanyenya hemat energi di sekolah. Judul kampanye, buatkan slogan dan tampilan visualnya. Untuk yang kelompok 2 tadi ya, kelompok 2 ini tulis artikel ya tentang manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian membuat
tulisan dari AI tadi. Kalau memakai AI tentu lebih cepat gitu ya jadinya. Kalau caranya manual ya lama, kalau pakai AI pastinya cepat. Jadi ini untuk yang desain kampanye, nanti yang dipakai AI-nya dua, yang desain kampanye tadi kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Nah, jadi nanti ada AI chatbot. Nah, AI chatbot itu ya ChatGPT seperti itu biasa ya, yang kelihatan expert ya. Dan juga text to image ya. Jadi nanti yang ChatGPT-nya belum login ya harus login dulu ya, karena ini harus untuk mengenerate apa gambar gitu ya. Jadi nanti yang nomor 1 menggunakan AI chatbot untuk menghasilkan ide atau slogan ya. Yang kedua nanti setelah jadi slogannya kalian buat gambar memakai text to image generator untuk menghasilkan gambar tadi pakai login itu tadi ya. Kalau tidak login tidak bisa nanti ya gambarnya. Untuk proyek artikel populer ya, ini menulis artikel singkat tentang manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari dengan bantuan AI. Jadi nanti kalian buat kerangkanya dulu. Jadi jangan langsung artikelnya ya. Jadi dibuat kerangkanya dulu. Ya, nanti kerangkanya jadi, nanti kalian dari kerangka yang sudah jadi tadi coba kalian lengkapi. Gitu. Jadi tidak langsung jadi artikel, tapi jadinya kerangka dulu.
menghemat energi di sekolah gitu ya. Ya, setelah kalian memakai masukan perintah di AI itu ketemu banyak ide tentunya ya. Oke, yang lainnya ada yang lain lagi yang mau menjawab? Ada Pak. Ya, coba bisa. AI-nya bikin bentuk kerangka, jadi saya tinggal isi paragrafnya. Ya, nanti kalian buat kerangka itu ya. Kerangka itu masih judul-judulnya gitu ya. Nanti kalian lengkapi isi dari kerangka itu. Ada yang sudah jadi seperti apa? Yang ini tadi proyek desain kampanye ya. Hemat energi. Nah, kalau tidak bisa ChatGPT bisa pakai apa? Microsoft ini. Copilot namanya ya. Bisa dia langsung keluar gambar ya. Visual kampanye hemat energi di sekolah. Slogannya jadi udah dapat ya slogannya. Slogan hemat energi di sekolah. Hemat energi, cerdas bersama, kurangi boros, bumi terjaga. Slogannya ini hemat energi, selamatkan bumi, mulai dari sekolah kita. Slogan. Jadi yang belum tinggal gambarnya nanti ya. Ya, silakan dibuat gambarnya juga. Jadi supaya tampilan kampanyenya lebih menarik itu harus ada slogan dan gambarnya saja yang untuk menarik perhatian audiens. Nah, di sebelah sini ini tadi proyek artikel populer tentang manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini dari kerangkanya dulu ada apa saja? Pendahuluan ya. Terus yang kedua ada manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga ada apa lagi ini? Tantangan dan pertimbangan etis. Terus yang keempat kesimpulan ya, itu tadi seperti itu lagi kerangka dari artikel singkat manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang kelompok 3 bagaimana slogannya apa yang dihasilkan? Save tree, save our life ya. Save tree, selamatkan pohon, selamatkan kehidupan kita. Jadi itu ya, tinggal membuat apa gambarnya, gambar visual gitu ya. Ya, nanti kamu pilih dulu gambarnya pakai yang mana visualnya. Pilih salah satu yang paling bagus. Sudah bisa menghasilkan gambar, ada gambarnya. Nah, jadi seperti ini ya visualisasinya. Ayo hemat energi listrik. Jadi ada 3 langkah mudah hemat energi listrik. Matikan lampu, alat elektronik yang tidak digunakan. Yang kedua, mencabut alat elektronik dalam kondisi standby. Jadi tidak boleh dicolok terus gitu ya, harus dicabut. Mengatur suhu pendingin
ruangan atau AC hingga 25 derajat. Jadi tidak boleh kalau AC itu ya tidak boleh dingin gitu. Ini ada lagi gambarnya, hemat energi, kurangi emisi, gitu, gambar visualnya. Terus ada gambar yang lain lagi yang sudah dihasilkan. Coba ada kesulitan atau sudah sesuai semua, sesuai yang kalian inginkan itu hasilnya, sudah sesuai itu. Jadi kita coba presentasi gitu ya, 1, 2, 3 gitu. Salah satu saja menjelaskan gitu ya. Mulai dari kelompok 1 dulu. Yang sudah dari kelompok 2 dulu yang mempresentasikan hasil artikelnya coba. Bisa apa? Jadi yang untuk artikel nanti membuat kerangkanya dulu ya. Nanti setelah kerangka jadi nanti kalian yang melengkapi. Untuk kelompok 2 ya, silakan maju untuk mempresentasikan artikel tentang manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari dengan bantuan AI. Silakan kelompok 2. Dari kelompok 2 silakan kenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
menjelaskan singkat saja. Isinya dari kata tadi isinya apa saja, dan nanti yang jelaskan secara singkat saja. Artificial intelligence atau AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan manusia seperti berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Dua manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari: mempermudah pekerjaan rumah dan aktivitas harian. AI hadir dalam bentuk asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa yang siap membantu menjawab pertanyaan, mengatur jadwal, hingga mengontrol perangkat rumah pintar. Dia meningkatkan efisiensi komunikasi. Dalam dunia komunikasi, AI memungkinkan penerjemahan bahasa secara real-time dan chatbot yang melayani pelanggan secara cepat. Personalisasi hiburan dan belajar. Platform streaming musik dan film seperti Spotify dan Netflix menggunakan AI untuk mempelajari preferensi pengguna dan memberikan rekomendasi yang sesuai. Nah, yang berikutnya Mendukung pendidikan dan pembelajaran. Dalam bidang pendidikan, AI memungkinkan pembelajaran lewat personal dengan menyediakan materi yang sesuai dengan kemampuan siswa, sistem pembelajaran adaptif juga membantu mengevaluasi pemahaman siswa dan memberikan latihan tambahan jika diperlukan, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. AI meningkatkan keamanan dan keselamatan. AI diterapkan dalam sistem pengawasan yang dapat mendeteksi aktivitas pencurigaan secara otomatis. ya. Kemudian F, mendukung kesehatan dan dunia medis. AI membantu dokter dengan menganalisis data medis untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi diagnosa. Selain itu, berbagai aplikasi kesehatan berbasis AI membantu penggunaan memantau kondisi tubuh, mengingatkan jadwal minum obat, dan memberikan rekomendasi gaya hidup sehat. Yang ketiga, ada tantangan dan etika penggunaan AI. Meski bermanfaat, penggunaan AI juga menghadirkan tantangan. Privasi data menjadi isu penting karena AI memproses banyak informasi pribadi. Saat itu, ketergantungan berlebihan pada AI bisa membuat kita kehilangan kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, penggunaan AI harus diimbangi dengan regulasi yang jelas dan kesadaran akan etika agar teknologi ini bisa digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Yang keempat, kesimpulannya, AI telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, dari membantu pekerjaan rumah, mempermudahkan komunikasi, hingga mendukung bidang kesehatan dan pendidikan. Manfaat AI sangat terasa ke depannya dengan pembangunan teknologi yang terus maju. AI berpotensi memberikan dampak positif yang lebih luas, namun penting untuk selalu menggunakan AI secara bijak agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal oleh semua orang. Tangan untuk ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Tidak ada. Ya, silakan duduk kelompok 2. Terima kasih. Nah, itu tadi presentasi tentang proyek membuat artikel singkat ya, tentang manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi AI itu pertumbuhannya sangat masif sekali ya, sangat cepat perkembangannya. Jadi jangan karena kita sering menggunakan AI jadi kita malah tidak jangan tidak menganalisa hasil yang dihasilkan oleh AI
tadi ya, bisa saja AI-nya juga salah gitu ya. Jadi tetap kita yang menganalisa ya, yang menentukan hasil AI tadi sudah sesuai atau belum. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini ya, apa yang kalian dapatkan pada hari ini? Ada yang mau menjawab? Apa yang sudah kalian dapatkan tadi? Ya, Cesari, silakan. AI itu bisa jadi asisten pribadi kita. Ya, AI bisa menjadi asisten pribadi, partner ya, teman. Yang lain ada yang mau menjawab? Ya, saya. AI itu sudah bisa membantu kita untuk di sekolah. Ya, bisa membantu membuat tugas sekolah. Jadi seperti itu ya. Sebagai alat bantu. Terus yang berikutnya ada yang mau menjawab? Ya, Mei. Tergantung sih Pak, kalau disalahgunakan bisa bahaya juga. Ya, kalau disalahgunakan jadi seperti pisau gitu ya. Pisau bermata dua itu bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa juga disalahgunakan gitu ya, AI. Jadi kesimpulannya ya, AI adalah alat bantu yang kuat gitu ya. Dan kita harus bisa menggunakannya secara bijak dan bertanggung jawab ya. Gitu. Jadi kita karena AI ada di sekeliling kita, di HP kalian itu juga ada AI, di WA itu juga ada AI, kata AI gitu. Jadi ketika kita sering menggunakan AI, jangan malah membuat kita malas berpikir gitu ya. Jadi kita harus menganalisa hasil dari yang dihasilkan AI itu sudah sesuai apa belum gitu ya. Jadi kolaborasi dengan AI ini menjadi keterampilan yang sangat penting sekali ya di era sekarang ini. Jadi kalian kalau sudah kenal AI tapi tidak bisa berkolaborasi atau memakai AI itu ya sangat ketinggalan zaman gitu ya. Sedangkan AI sekarang kan ada di mana-mana. Jadi kita harus berkolaborasi, harus bisa mengoperasikan AI itu ya untuk membantu tugas-tugas kalian. Kalau kalian sebagai siswa atau murid yang membantu tugas-tugas untuk menyelesaikan tugas sekolah itu juga bisa memakai AI. Tetapi ya tadi, karena jangan kalian sering menggunakan AI jadi kalian tidak jadi malas berpikir, tidak seperti itu ya. Jadi hasil yang dari AI tadi kalian teliti lagi ya. Kalian cermati lagi ini hasilnya sudah sesuai atau tidak gitu ya. Jangan mengambil mentah-mentah apa yang dihasilkan dari AI gitu ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini ya adalah AI adalah teknologi canggih ya, yang bisa kita temui di mana saja ya. Kalian juga ada itu banyak. AI adalah alat bantu yang kuat ya untuk mempercepat pekerjaan kita. Jadi kalau kalian lagi banyak tugas gitu ya, kita bisa minta
meminta bantuan AI untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan waktu yang sangat cepat gitu ya. Terus yang berikutnya kunci utamanya adalah kolaborasi ya. Nah, di sini kata kuncinya kolaborasi, kita yang berpikir kreatif ya, kita yang berpikir memberikan perintah, AI yang membantu, yang mengeksekusi, yang melaksanakan, yang menjalankan gitu ya. Tetap kita yang memberi perintah kepada AI, kita yang berpikir ya. AI hanya alat bantu yang membantu dalam mengeksekusi perintah kita. Yang berikutnya ini, gunakan AI secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, kalian karena eranya AI ini ya, kita menemukan di mana-mana ada AI ya, kalian juga harus bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan AI tersebut. Jangan sampai disalahgunakan. Nah, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya. Oke, cukup sekian dulu.